Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Silalahi, NPM 1913141007 dari Prodi PPKN semester 4. Perkawinan adat berbagai suku di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan suku dan budaya bangsa. Perbedaan karakter, ciri khas antara suku satu dengan yang lain menjadi alasan utama mengapa negara Indonesia ini disebut negara yang kaya akan suku bangsa. Dari banyak macam-macam suku adat istiadat di Indonesia, maka banyak pula perbedaan yang terjadi di antara suku satu dengan yang lain. Dalam hal ini, perbedaan mengenai cara menjalani kehidupan sehari-hari seperti melangsungkan pernikahan, mulai dari pelamaran, pelaksanaan upacara pernikahan, pembagian harta pernikahan, kedudukan suami istri, cara perceraian, dan lain-lain. 1. Minang, lamaran dari mempelai perempuan. Berbeda dengan proses lamaran pada umumnya, dalam adat Minangkabau, pihak mempelai perempuan yang meminang laki-laki. Calon pengantin perempuan Minang mengunjungi keluarga calon pengantin laki-laki. Lalu, keluarga kedua pihak bertukar buah tangan sebagai simbol pengikat kedua mempelai. 2. Ogan, pengadangan. Suku yang mendiami dataran tinggi Sumatera Selatan ini memiliki tradisi pernikahan yang unik. Pada pernikahan rakyat Ogan, sang pengantin laki-laki akan diberi rintangan dan dihalangi untuk bertemu dengan pengantin perempuan menggunakan selendang panjang. Agar dapat bertemu dengan calon istrinya, dia harus membawa benda-benda yang diminta oleh penjaga pengantin perempuan. 3. Betawi, palang pintu. Dalam pernikahan Betawi, pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan membawa sekelompok orang. Rombongan mempelai laki-laki pun akan berusaha memasuki rumah mempelai perempuan. Uniknya, untuk memasuki rumah tersebut, rombongan pengantin laki-laki akan berbalas pantun dengan keluarga pengantin perempuan yang ada di dalam rumah. 4. Sasak, kawin culik. Calon pengantin laki-laki dari suku Sasak harus menculik calon istrinya sebelum menikah. Meskipun aksi penculikan ini telah disetujui oleh pihak keluarga perempuan, sang calon pengantin laki-laki tidak boleh tertangkap atau membuat keributan saat melakukan penculikan. Jika penculikan gagal, pengantin laki-laki akan dikenai denda. 5. Jawa Tengah, adol dawet. Dalam adat prosesi pernikahan Jawa Tengah, orang tua pengantin perempuan akan berjualan dawet dan menerima bayaran berupa pecahan genting dari pembeli-pembelinya. Tradisi unik ini menjadi contoh bagi calon pasangan untuk saling membantu dalam membangun dan menghidupi rumah tangga. 6. Cilacap, Banyumas, dan Purwokerto, Dogalan. Di Cilacap, Banyumas, dan Purwokerto terdapat pula tradisi memberi petua bagi calon pengantin. Uniknya, di ketiga daerah ini, hal ini disampaikan melalui tarian dan penampilan komedi. Sekelompok penari akan menari sambil membawa alat-alat rumah. Nasihat dan doa pun kemudian dihantarkan dengan cara yang humoris dan penuh canda. 7. Batak, Sinamot. Di kultur suku Batak ada sebuah prosesi bernama Sinamot yang merupakan perundingan mas kawin oleh kedua belah pihak keluarga. Jumlah mahar atau mas kawin yang akan diberikan biasanya ditentukan berdasarkan tingkat edukasi, karir, atau status keluarga gadis tersebut. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula jumlah mas kawin. Namun hal ini tidak dilihat sebagai materialisme semata, melainkan harapan bagi pasangan ini untuk menghindari perceraian setelah menikah dengan jumlah mas kawin yang mahal. 8. Yogyakarta, Nyantri. Pada tradisi yang berasal dari Keraton Yogyakarta ini, pengantin laki-laki harus bermalam di daerah kediaman calon pengantin perempuan. Umumnya, sang calon pengantin laki-laki dititipkan ke rumah saudara atau tetangga pengantin perempuan. Meskipun begitu, ia tidak boleh bertemu dengan calon istrinya hingga hari pernikahan tiba. 9. Banjarmasin, Bausung. Dalam proses arak-arakan pengantin di Banjarmasin, kedua mempelai duduk di bawah sepasang penari. Tentunya, arak-arakan meriah ini dilengkapi dengan tarian dan musik khas Banjarmasin. 10. Toraja, Urampan Kapa. Rupanya, rakyat Toraja telah mengenal bentuk perjanjian pranikah sejak zaman nenek moyang.
Hal ini disebut urapan kapa, yang merupakan acara di mana dua keluarga calon pengantin duduk bersama untuk mendiskusikan aturan pernikahan dan hukuman yang akan diberi jika sang istri atau suami melanggar ketentuan komitmen pernikahan mereka kelak.